Masih dalam kesempatan yang sama pemirsa, Sofwan Kurnia selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri berharap para pedagang yang ada di pasar tradisional, khususnya di Pasar Induk Pare, setelah berhasil menggunakan kris, akan dapat menularkan kepada anggota keluarga yang lain dan mengedukasi bahwa digitalisasi itu adalah sesuatu yang mudah, praktis, dan nantinya turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri. Suplai barang yang nantinya terkait dengan perhitungan inflasi di kedua daerah, di kabupaten dan di kota, yang disampling melalui pasar yang terhubung dengan nantinya pasar ID, itu bisa digunakan untuk pengendalian harga, sekaligus juga membuka kesempatan kepada badan usaha milik daerah untuk menggunakan peluang bisnis yang ada, apa itu mendistribusikan pasokan barang. Jadi cita-citanya Mas Bupati untuk Bapak Ibu ketahui, kami kebetulan pernah diskusi secara khusus mengenai pengendalian harga-harga ini. Beliau menginginkan nantinya masyarakat petani dan juga pedagang itu bisa dapat mendapatkan manfaat yang optimal, yang lebih baik lagi dari kondisi saat ini, karena rantai distribusi nantinya akan terpangkas dengan adanya platform yang dikembangkan TPID dan TP2DD tadi. Dan kami di Bank Indonesia tentunya lebih jauh lagi berharap para pedagang yang ada di pasar ini nantinya setelah menggunakan kris akan menularkan kepada anggota keluarganya yang lain bahwa digitalisasi itu adalah sesuatu yang mudah, praktis, dan nantinya bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kediri. Sementara itu, Bupati Kediri dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini selain untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD yang akan berkolaborasi dengan tim TPID Kabupaten Kediri. Hal ini tentunya dampak salah satunya adalah meningkatkan investasi dan pelayanan pemerintah kepada publik. Dan pencanangan program-program digitalisasi ini tidak lain juga berguna untuk membangun perekonomian daerah. Hal ini pemerintah Kabupaten Kediri sangat menyambut baik program inovasi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Jatim, dan pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang tadi Pak Sofwan sudah sampaikan. TP2DD memang jangan sampai hanya sekedar seremonial, Pak, harus betul-betul direalisasikan. Lalu tadi Pak Sofwan menyampaikan akan mensinergikan antara tim pengendali inflasi daerah TPID dengan TP2DD. Itu luar biasa, Pak. Dalam kerangka TP2DD yang telah dibentuk Kabupaten Kediri pada bulan Maret lalu, digitalisasi di Kabupaten Kediri akan terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi pendapatan asli daerah. Jadi memang kebetulan juga kita sudah mulai transaksi non tunai, mulai awal Juni kita transaksi di atas 1 juta sudah tidak boleh lagi cash, jadi harus transfer semuanya. Dan ini juga tentu akan meningkatkan investasi dan pelayanan pemerintah kepada publik. Salah satunya implementasi digitalisasi keuangan daerah melalui e-retribusi pasar yang kita launching hari ini tanggal 10 Mei 2021 di Pasar Induk Pare. Selain Pasar Induk Pare, pilot project akan dilaksanakan di 3 pasar lainnya, yaitu Pasar Kandangan, Pasar Kras, dan Pasar Ngeringging. Ada 3 pasar lagi. Implementasi e-retribusi pasar dengan menggunakan kris atau yang disebut dengan Quick Response Code Indonesian Standard jadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Kris merupakan bentuk transaksi non-tunai tanpa kartu sehingga bisa meminimalisir potensi sampah plastik dan ramah lingkungan.
Saya juga mengucapkan terima kasih atas program sosial dari Bank Indonesia yang merupakan bentuk kepedulian Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan kesinambungan program antara pemerintah dan Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Jatim, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam rangka membangun perekonomian yang mana selalu ditekankan oleh Bapak Presiden untuk segera tingkatkan PEN-nya, pemulihan ekonomi nasionalnya, maka belanja modalnya harus ditingkatkan. PR pemerintah Kabupaten Kediri ke depannya belanja modalnya prosentasenya jangan cuma 14%. Ini kemarin saya cek belanja modal kita hanya 14%, belanja operasional kita yang besar. Target saya tahun depan kalau bisa 20%. Jadi ada perkembangan yang signifikan. Dalam program digitalisasi pasar induk Pare, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua hari ini. Usai melaunching e-retribusi, kemudian dilakukan penyerahan kris e-retribusi pasar oleh Bank Jatim kepada Bupati Kediri. Jadi sebenarnya dengan adanya kris ini adalah bagian dari implementasi atau realisasi dari TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Jadi artinya jangan sampai apa yang sudah disepakati ditandatangani dengan Bank Indonesia dalam hal ini hanya sebuah seremonial. Maka pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini berkomitmen, kemarin sudah dilakukan digitalisasi di Pasar Papar retribusinya, hari ini Pasar Induk Pare, nanti akan ke Kras, lalu Gringging dan Pasar Kandangan yang akan mengimplementasikan digitalisasi atau retribusi pasarnya. Kenapa digitalisasi ini harus dilakukan? Ya, sebagaimana Mas Bupati sampaikan, untuk menghindari adanya kebocoran retribusi. Di retribusi nantinya kalau pengumpulannya, koleksinya menggunakan digitalisasi dengan kris, nantinya akhir hari bisa diketahui jumlahnya langsung berapa. Dan bisa langsung masuk ke rekening yang memang khusus untuk menerima retribusinya nanti. Setelah dikumpulkan sama Bank Jatim tentunya, nanti dipindahkan ke rekening khusus untuk retribusi.